pada sarapan? Belum. Oh, ada yang belum, ada yang sarapan ya. Usahakan sebelum kita mulai pembelajaran, usahakan sarapan dulu supaya ada nutrisi, ada energi, supaya kita bisa fokus untuk mulai proses belajar mengajar, agar cacing tidak mengganggu perut kita, sehingga konsentrasi kita berada depan papan. Sekiranya makanan dulu seperti itu. Nah, kemudian minggu lalu atau beberapa minggu yang lalu, adik-adik sudah mempelajari terkait dengan bagian-bagian daripada tumbuhan itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk pada tahap di mana kita mempelajari tentang bunga. Nah, nanti di materi ini kita akan mempelajari terkait dengan apa saja fungsi dan bagian-bagian bunga yang akan kita pelajari nanti. Nah, ada yang punya bunga di rumahnya, anak-anak sekalian? Yang punya rumah di bunganya apa? Yang punya bunga di rumahnya? Husnatul Mumairo. Husna Abila. Lalu Abidja Indonesia Safa Mura. Jalfa Alia Baba. Lalu Arya. Baik Anissa Arbani. Mawar sama anggrek. Jenis bunga yang sangat bagus. Ya. Udah ya. Udah ya. Nah, kemarin Pak Guru suruh anak-anak bawakan bunga ya. Ada yang bawa bunga hari ini? Oke, sebutkan jenis bunga apa saja yang anak-anak bawa hari ini. Oke, tahu nggak apa bagian-bagian bunga yang kalian bawa itu? Bagian bunga. Tahu? Oke. Apa lagi? Batang, apa lagi? Ada kelopaknya nggak? Gimana? Lihat kelopaknya. Itu adalah ini. Tangkai adalah batang. Kemudian kita akan membahas yang namanya kelopak. Kemudian kita akan membahas terkait bangkal bijinya. Ini adalah bangkal bijinya yang akan berkembang biak. Kalau bunga yang memiliki biji, dia akan berkembang biak dengan menggunakan bijinya. Kemudian ada yang namanya kelopak sari di sini. Tangkai bunga tadi ini kelopak, kemudian ada yang namanya serbuk sari, kelopak tangkai putih. Kemudian ada lagi yang namanya benang sari. Itu yang akan kita pelajari nantinya. Itu makanya kakak kenapa suruh adik-adik sekalian untuk membawa bunga, supaya kita bisa cermati dan amati terkait dengan bagian-bagian bunga yang akan kita pelajari selanjutnya. Nah, di bawahnya itu ada namanya tangkai bunga. Kemudian disambut oleh yang namanya dasar bunga, dan yang ketiga adalah bangkal biji, dan keempat adalah kelopak, dan yang kelima adalah kepala putih. Nah, kepala putih itu yang akan berkembang biak yang menjadi bunga itu. Nah, kemudian ada yang namanya serbuk sari, dan bagian terakhir yang paling penting adalah mahkota. Ada yang tahu fungsi dari mahkota itu sendiri, mahkota bunga? Ada yang tahu? Ya? Bukan. Itu masuk dalam bagian kelompok bunga. Apa yang tahu fungsi dari mahkota itu sendiri? Mahkota dari bunga.
Ini adalah mahkotanya. Ini adalah mahkotanya. Hah? Gimana menurut adik-adik tentang mahkota bunga ini? Cara kasat mata, cara pandang adik-adik atau anak-anak sekalian, mahkota bunga ini ketika kita lihat cantik enggak? Cantik. Artinya fungsi dari mahkota bunga ini sendiri adalah mempercantik bunga itu sendiri. Itu ya, ya itu untuk mempercantik bunga itu sendiri. Nah kemudian kita mulai dari bawah, mulai dari tangkai bunga. Tangkai bunga berfungsi untuk apa? Ya, yang tahu? Selain berdiri. Ya, ketika kita tangkai bunga, maka bunga tidak akan apa? Tidak layu. Bunga tidak akan tumbuh. Dia tidak akan bisa menyambung dengan rantingnya kalau tidak ada tangkainya. Artinya tangkai bunga ini akan berhubung dengan ranting-ranting bunga, sehingga apalagi fungsinya daripada tangkai bunga itu sendiri. Fungsi dari tangkai bunga. Kan kemarin adik-adik sudah mempelajari terkait dengan jenis-jenis apa kemarin tumbuhan atau bagian-bagian tumbuhan yang paling penting. Atau yang namanya kemarin adik-adik pelajari atau anak-anak pelajari, yaitu terkait dengan akarnya. Akarnya itu akan menyerap air untuk naik ke atas supaya tumbuhan itu bisa tumbuh dengan segar dan lain sebagainya. Itu kan. Nah, fungsi dari tangkai bunga itu sendiri apa? Selain mengokohkan atau dia akan menanggung beban daripada bunga itu sendiri, dia itu fungsinya untuk menyerap air, menyerap makanan. Iya enggak? Menyerap makanan dia, menyerap air supaya bunga itu bisa berkembang dan mekar. Kalau tidak ada tangkainya, kalau tangkainya tidak menyerap air, maka apa yang terjadi dengan bunganya? Layu, tidak akan berkembang, ya enggak? Oke, kemudian kita masuk ke dalam bagian ketiga, yaitu bunga. Wow. Buka halaman berapa ini? Ya, halaman 12-13 ya. Nah, selanjutnya itu adalah bagian kelompaknya. Fungsi daripada kelopak ada yang tahu? Mana kelopak bunga tadi? Ya, fungsi dari kelopak bunganya itu apa? Ada yang tahu? Fungsi dari kelopak bunga. Ini Bapak beri salah satu contoh supaya kalian bisa mengerti fungsi daripada kelopak bunga itu sendiri. Jikalau kelopak ini tidak ada, maka bunganya bisa berdiri nggak? Enggak. Bisa kokoh nggak? Enggak. Nah, artinya fungsi dari kelopak bunga ini untuk memperkokoh, melindungi bunga-bunga yang akan mekar. Itu adalah fungsi daripada kelopak bunga. Ngerti kan kenapa Bapak suruh anak-anak sekalian kemarin membawa bunga, supaya kita bisa amati dan cermati bagian-bagian daripada bunga itu sendiri. Ketika kita menyampaikan suatu materi dan disertakan dengan bahan ajarnya, maka cepat kita bisa mengerti dan amati apa yang akan disampaikan. Itu adalah fungsi daripada kenapa Bapak suruh anak-anak sekalian membawa bunga itu sendiri. Nah, kemudian kita masuk ke dalam bagian kelima, yaitu kelopak putih. Ada tulisannya di situ. Fungsi daripada kelopak putih.
Anissa, bacakan. Fungsi dari kelopak putih. Kepala putih, kepala putih. Ya, yang kepala putih. Kasih besar suaranya. Tempat menempelnya serbuk sari. Ya. Yang mana tadi? Yang disebutkan oleh Anissa. Saya Anissa. Bacakan ulang. Tempat menempelnya serbuk sari. Oke. Tempat. Nah kemudian kita masuk ke dalam bagian keenam yaitu serbuk sari. Bisa dibacakan satu orang. Serbuk sari itu sendiri. Oke. Azra. Serbuk sari. Alas kelamin jantan yang menempel di tubuh hewan, ke bawah angin. Ulang sekali lagi. Bagian alat kelamin jantan yang menempel di tubuh hewan, ke bawah angin, DSG. Oke. Di bawah angin dan lain sebagainya. Nah, tahu kan fungsi daripada serbuk sari itu sendiri? Yaitu bagian bunga yang tidak kalah pentingnya dengan bagian-bagian yang lain. Nah, tadi disebutkan di dalam sini bagian alat kelamin. Berarti bunga ini mempunyai dua alat kelamin. Ada perempuan dan ada laki-laki. Tahu sebelumnya? Jadi bunga itu ada dua? Jenis kelamin bunga ada dua? Oke, tahu. Artinya dia punya dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, bagaimana cara menentukan atau memastikan bahwa bunga itu ada dua jenis? Ada yang tahu? Di halaman selanjutnya ya? Ya. Di bagian mananya? Bagian bunga sudah sempurna. Di situ kita bisa melihat jenis kelamin pada tumbuhan atau pada bunga itu sendiri. Perbedaan keduanya, tangkai putih ada nggak di bunga jantan? Ada. Nah, yang ketiga bakal biji ada nggak? Nah, di situ tertera bahwa bunga betina dan bunga jantan itu memiliki perbedaan dan tidak punya kesamaan satu sama lain. Bacakan dengan suara yang lantang dan suara yang keras. Lantang keras. Mbak Salma, silakan baca. Bunga bagian-bagian daripada bunga betina. Bunga betina. Ya. Apa saja yang ada dalam bunga betina itu? Bagian-bagiannya. Putih, tangkai. Kepala putih, tangkai putih. Kepala putih, tangkai putih, dan Tangkai biji. bakal biji. Nah, itu ada 3 bagian di bunga betina. Nah, kemudian pada bunga jantan. Abija, silakan baca. Sari, kepala sari, tangkai sari. Nah, di sini sudah jelas ya. Ada perbedaan di antara bunga betina dan bunga jantan. Silakan coba lihat perbedaannya. Apa perbedaan di bunga jantan dan bunga betina? Sari. Apa? Jantan memiliki serbuk sari. Kan dulu, kan ada. Silakan, kan ada masing-masing 3 jenis di sana. Yang di betina ada yang namanya kepala putih, kemudian tangkai putih, dan kemudian bakal biji. Nah, di bagian bunga jantan ada serbuk sari, kelapak sari, dan tangkai sari. Silakan lihat perbedaan di antara jenis bunga betina dan bunga jantan itu sendiri. Sempurna sampai dengan memiliki putih. Nah, kemudian ketiga akan lanjut sampai dengan benang sari. Ada benang sari pasti komanya. Nah, kabur akan kita 4 orang untuk sampai kepada bagian buah dan biji. Apa? Silakan baca
Poin pertamanya itu sampai dengan sari. Di bawah bunga tidak sempurna. Yaitu, kemudian Malika akan melanjutkan baca mulai dari bunga tidak sempurna sampai dengan putih. Nanti kami lanjut hari itu. Nah kemudian yang ketiga Lala, ya, mulai dari dapat berkembang sampai dengan Penyerbukan. bantuan penyerbukan. Nah yang kemudian satu lagi kaca, mulai dari sedangkan dengan kesempurna sampai dengan sari. Ini, silakan Akbar bacakan poin pertamanya. Kasih lantang suaranya. Bunga tidak sempurna adalah bunga yang hanya memiliki putek atau benang sari. Bunga tidak sempurna yang hanya memiliki putek dapat berkembang Oh, Akbar. menjadi Oh, hanya memiliki putik. Sampai situ. Kemudian yang kita